senang sekali saya Rini Ayuningsih dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai menjaga kesehatan jantung selama masa pandemi COVID-19 ya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Cecilia Angelina Putri. Beliau adalah dokter dari Omni Hospital Cikarang. Kita sapa dulu Dr. Cecilia yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dokter, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik. Kabar baik. Senang nggak ketemu aku lagi? Senang. Senang. Gak bosan ya dok ya? Karena kan aku mau nanya-nanya untuk pemirsa di rumah gitu ya. Boleh, yang Kak. lagi mengikuti program ini supaya jadi makin aware terhadap kesehatan tubuhnya, khususnya kesehatan jantung nih gitu ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang terus terang aja sih sampai sekarang juga masih membuat stres juga Stres dok. juga Karena ya, kan situasinya nggak pasti gitu ya, sampai kapan sih nih COVID, maunya cepat selesai gitu kan. Tapi kan ya usaha terus jalan gitu ya. Tapi pada prinsipnya yang namanya situasi seperti ini kan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental nih dok. Termasuk kesehatan jantung kita gitu benar. ya. Jadi sebenarnya ancaman apa sih di luar sana yang bisa aja dialami oleh siapapun? Karena kan jantung kan organ yang sangat vital dokter. Iya. Jadi kalau untuk kesehatan jantung sendiri di masa pandemi ini kita tetap menjaganya harus lebih baik juga gitu. Jadi gaya hidup kita juga memang pasti akan berubah. Terus dari pola makan dan pola stres juga, apalagi di masa pandemi seperti ini kan stres juga makin mempengaruhi gitu ya. Jadi memang kalau untuk kesehatan jantung itu tetap harus diutamakan dan juga kesehatan yang lainnya gitu. Kan takutnya kalau yang memang sudah ada riwayat sebelumnya, ada faktor resiko yang cukup beragam, kan khawatir apa sih serangan jantung lah atau apa. Atau mungkin yang masih muda pun juga kalau ada nyeri dada sedikit atau rasa nggak enak sedikit, itu kan juga pikirannya udah kemana-mana nih. Apalagi baca artikel ini itu, waduh apa iya nih di usia segini merasakan yang namanya serangan jantung begitu ya dok ya. Tapi sebetulnya kalau bicara seperti itu, apakah memang ini dok, artinya kan sekarang kan nggak pandang usia, nggak pandang bulu gitu ya, semua bisa aja mengalami. Jadi kalau dilihat dari resiko yang macam tadi, resiko serangan jantung apa koroner atau mungkin ada penyakit jantung yang lainnya yang kita kurang paham juga yang harus dipelajari juga dok. Iya, jadi penyakit jantung ini sendiri kan adanya kondisi penyumbatan atau penyempitan di pembuluh darah di jantung gitu. Jadi memang kalau untuk penyakit jantung sendiri itu tidak hanya diderita oleh orang tua, tetapi juga bisa dari anak-anak. Jadi bisa dari bawaan atau kongenital dari saat lahir seperti itu. Jadi memang untuk penyakit jantung ini sendiri memang udah nomor 1 di dunia sih sebenarnya, karena dia mengancam kematian paling nomor 1 gitu. Jadi memang nggak yang harus harus orang tua nih sakit jantung atau misalkan karena begini nih sakit jantung gitu, tidak. Tapi ya memang ada yang dari turunan, ada yang dia bawaan lahir, ada yang dia mungkin dari gaya pola hidup sendiri seperti itu. Tapi ini jantung kan fungsinya apa sih, memompa darah gitu ya dok? Ya, dia memompa darah ke seluruh tubuh gitu. Jadi memang dia organ vital yang paling utama banget di dalam tubuh kita, tubuh manusia sendiri seperti itu. Kalau lancar ya tadi alhamdulillah normal nih aktivitasnya Normal, gitu ya. Tapi kalau tadi ada dokter bilang masalahnya nih ada yang penyempitan lah, penyumbatan lah gitu ya dok ya. Belum lagi nanti kalau udah terjadi penyempitan atau penyumbatan, resiko terkena penyakit yang lainnya juga cukup tinggi juga nih resikonya gitu kan. Komplikasinya seperti itu. Penyempitan atau penyumbatan tadi tentunya kenapa bisa terjadi begitu ya dok ya? Artinya kita bicara tidak hanya di situasi sekarang aja, tapi di luar pandemi pun kalau lifestyle-nya yang seperti ini akan resiko terjadinya penyempitan atau penyumbatan juga begitu dokter. Maksudnya seperti Jadi apa? kalau untuk penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah jantung itu kita lihat dulu faktor utamanya dari mana. Apakah dia dari gaya hidup atau memang bawaan dari lahir penyakit jantungnya. Nah kalau misalkan untuk dari gaya hidup itu biasanya dari pola makan sih. Pola makan yang nggak terkontrol, terlalu banyak dia mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti itu. Dan itu meningkatkan kolesterol di dalam pembuluh darah jantung kita itu banyak plak
seperti itu. Jadi dia akan menyumbat si jalan darah ke dalam jantung kayak gitu. Makanya itu jadi kita memang harus seminimal mungkin kita tahu kondisi badan kita. Kita sering check up, medical check up tentunya. Dan terutama kalau misalkan kita sudah punya faktor resiko atau misalkan faktor turunan dari orang tua darah tinggi atau dia ada diabetes segala macam, kita harus sering untuk medical check up. Jadi sering cek kondisi tubuh kita. Oke, tadi contohnya memang ada yang memang karena faktor genetik atau juga bawaan lahir gitu. Tapi tadi banyak juga yang dominan justru yang karena lifestyle-nya tadi yang kurang sehat gitu ya Dok. Apalagi di usia muda di tengah pandemi gitu seneng apa ya yang cepat saji gitu ya Dok ya. Cepat saji. Tinggi kalori, tinggi garam macam-macam ya Dok ya. Itu tadi bisa menarik tuh penumpukan plak-plak ya di kolesterolnya jadi tinggi atau apa gitu ya Dok ya. Oh, jadi perjalanan penyakitnya sebenarnya kan nggak yang serta-merta langsung terjadi begitu kan, Dok? Butuh proses yang sebetulnya. panjang sebenarnya sih. Jadi nggak yang langsung dia serangan jantung langsung saat itu juga dia punya penyakit jantung, tidak. Tapi pasti di belakang-belakangnya dia ada riwayat ke arah sana. Akan tetapi mungkin biasanya kita nggak pernah merasakan. Kita hanya merasakan mungkin ya mungkin hanya capek saja, hanya sesak sedikit saja atau mungkin dia berpikir sesak karena batuk gitu. Jadi memang mungkin kita nggak pernah tahu kondisi badan kita kayak gimana. Oke, jadi sebenarnya di awal mungkin gejalanya tuh nggak kurang khas gitu ya Dok Iya, ya? kurang khas biasanya. Jadi nggak tahu. Jadi itu kan namanya kita akumulatif juga gitu ya Dok ya. Kalau memang lifestyle-nya ini kurang dijaga dengan baik ya Dok ya. Atau faktor resiko yang seperti apa sih Dok? Tadi dokter bilang kan mungkin ada pengaruhnya di kolesterol yang tinggi atau ada penyakit penyerta sebelumnya komorbid ya istilahnya kan. Komorbid. Itu kan artinya nggak hanya dimiliki oleh usia lanjut atau dewasa aja Dok. Usia muda sekarang kan banyak juga yang udah tekanan darahnya tinggi lah, gula darahnya tinggi lah begitu. Bagaimana Dok? Jadi kalau untuk faktor resikonya sih memang dari penyakit lain, misalkan dia hipertensi, dia ada diabetes, kemungkinan dia ada penyakit tiroid, atau mungkin dia sering mengkonsumsi alkohol, merokok. Seperti itu bisa jadi faktor resiko dari penyakit jantung itu sendiri. Gitu. Oke, jadi banyak ya faktor banyak resikonya. Faktornya. Kenali diri masing-masing apa faktor risiko yang aku punya nih gitu ya, untuk bantu menjaga masa depan kita gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya lebih detail lagi seperti apa ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Cecilia Angelina Putri. Beliau adalah dokter dari Omni Hospitals Cikarang. Masih membahas mengenai menjaga kesehatan jantung selama masa pandemi COVID-19. Dan dokter dilanjutkan kembali ya Dok ya, mengenai bahwa jadi itu kalau dipikir-pikir tadi kan penyumbatan itu kan erat kaitannya tuh kalau baca artikel tuh PJK, penyakit jantung koroner gitu yang katanya ini paling populer, paling terkenal, paling banyak kejadiannya gitu ya Dok ya. Kan menurut artikel seperti itu ya. Nah, ini kita ngobrol lagi dengan dokter biar lebih jelasnya lagi seperti apa ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara faktor resiko apalagi usia gimana ya Dok ya, usia muda pun juga kan sekarang kan lifestyle-nya juga makin mengkhawatirkan begitu ya Dok ya, di tengah pandemi ini apalagi gitu kan ya Dok ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari faktor resiko secara lebih detail lagi, kira-kira apa saja sehingga hati-hati kalau sudah merasakan mungkin keluhan yang seperti apa, kita harus segera periksa deh gitu ya, jangan tunggu-tunggu lagi. Seperti apa Dok? Biasanya sih paling sering itu ada keluhan di nyeri dada. Nyeri dada sebelah kiri ataupun dia merasa nyeri dadanya seluruh di dada depan dan termasuk juga ke perut bagian bawah. Jadi biasanya terkadang sih suka ada pasien yang dia merasakan, dok saya kok merasakannya kayaknya kembung atau misalkan saya kok kayaknya nyesek gitu di bagian dada saya. Tapi bukan dada kiri melainkan di tengah-tengah. Nah itu juga bisa
ciri-ciri dari gejala untuk penyakit jantung koroner itu juga gitu. Sampai katanya sampai ke area punggung-punggung, Iya, ke bisa area sampai ke arah belakang, sebelah kiri sebelah ini kiri gitu ya. seperti itu. Itu juga termasuk dari gejala penyakit jantung koroner juga sih. Oke. Dan itu terjadi apa mendadak ya? Apa kalau serangan itu? Atau mungkin bisa tanda-tanda di awal misalnya ngerasa nggak nyaman, seperti orang bilang oh masuk angin nih gitu atau apa? Iya, kebanyakan sih kalau dari pasien-pasien biasanya itu dia merasakan kok kayaknya saya nggak enak badan sebelah kiri terasa berat atau pegel-pegel gitu. Akan tetapi itu bisa jadi gejala dari penyakit jantung itu juga. Jadi memang ya kita juga harus tahu dan harus cepat memeriksakan. Walaupun misalkan memang bukan dari jantung penyakitnya gitu. Misalnya mah atau apa Bisa jadi gitu mah kan. gitu. Mirip-mirip tuh katanya. Iya. Makanya perlu dievaluasi gitu Iya. ya. Tapi berarti kalau untuk curiga ke arah sana gitu ya, lebih ke dilihat dari apa faktor resiko yang tadi kan kita perlu sadar nih, apa sih resiko yang kita punya, mungkin usia atau apa berat badan atau apa gitu Iya, Dok yang lebih termasuk juga spesifik. sih berat badan obesitas si pasiennya itu sendiri itu juga bisa mempengaruhi juga. Tapi juga ada juga pasien penyakit jantung dia yang kurus, yang kecil gitu. Jadi memang kemungkinan ya penyakit jantungnya dia ada yang pembekakan seperti itu dari faktor berat badan itu bisa, dari faktor dia riwayat penyakit sebelumnya itu bisa. Jadi banyak faktor yang lain-lain sih. Dan untuk serangan yang serangan jantungnya itu sendiri itu biasanya ya ciri-cirinya, ciri khasnya sih paling berkeringat dingin ya. Dan dia juga merasa kayaknya kok saya sempoyongan dan kayak nggak mau sadar seperti itu, jadi agak-agak agak-agak kayak mau pingsan seperti itu. Nah itu ciri-cirinya bisa. Terus nyerinya yang seperti ya ditekan lah, Iya, tertindih. atau tertindih atau teremas seperti itu bisa. Kan kalau dengar ceritanya seperti itu ya. Tapi aku mudah-mudahan gak pernah Jangan ya. gak akan mengalami itu ya. Amin ya Allah, amin. Oke, disapa dulu ya pemirsanya ya. Halo, dengan siapa, di mana? Selamat, Halo. ya, selamat pagi Ibu. Iya, dengan Bapak siapa, dari mana, usia juga berapa? Dengan Pak Hening di Kelapa Gading. Oke, silakan Bapak yang bertanya apa ke Dokter Cecilia ya. Iya Pak dokter. Hening. Selamat pagi dokter. Pagi Bapak. Saya mau nanyakan, kolesterol saya itu tinggi. Iya. Ya, lalu terakhir itu saya diet, tapi kelihatannya agak kebablasan itu sehingga posisi berat badan saya itu ngedrop. Hanya saya belum ngecek lagi tentang darahnya. Itu apa nantinya ada kaitannya dengan jantung ya dokter? Usia berapa Pak? Sebentar, saya pernah rekam jantung itu tidak jadi masalah gitu katanya. Oh iya. Usia berapa? Maaf. 65. Oh, dokter ada yang tanyakan nggak ke Bapak Hening? Iya. Kalau untuk ada gejala-gejala yang mengarah ke sakit jantung nggak Pak? Kalau untuk sekarang? Sekarang ini belum dokter. Nggak ada ya? Nggak ada. Jangan ya kalau Iya. bisa. Oke, mungkin bisa satu tanggapannya ya. Jadi ya Bapak Hening usianya 65 tahun ya tadi ya. Kolesterolnya ini tinggi kan tadinya. Terus habis itu diet, kebablasan, berat badannya malah jadi drop. Dan ini belum dicek lagi sih tekanan darahnya. Kemudian juga ini ada resiko ke arah jantung nggak sih? Walaupun tadi tidak ada keluhan-keluhan yang spesifik. Seperti yang tadi dokter katakan ya. Dan pernah ada riwayat rekam jantung dan hasilnya sih nggak masalah. Masih bagus gitu ya. Oke, jadi bagaimana dok resiko ke arah ya penyakit jantung gitu ya dok ya? Lebih detailnya lagi seperti apa ke depannya? Kalau untuk saran saya sih kepada Bapak yang tadi Pak itu Hening. Pak Hening ya, itu saran saya sih sebaiknya cek lagi untuk kolesterolnya atau misalkan trigliseridnya, dan juga bisa juga dicek untuk rekam jantungnya lagi kembali gitu, karena mungkin dari yang rekam jantung terakhir itu kan mungkin sudah terlalu lama. Jadi saran saya sih lebih pengecekan ulang lagi gitu. Oke, jadi memang rutinnya kalau ada riwayat seperti ini cek lagi mungkin dalam jangka waktu berapa bulan lagi itu Kalau bagaimana dok? untuk kolesterol sendiri sih itu biasanya sih seharusnya kalau dia punya riwayat kolesterol total tinggi itu biasanya sih per 1 bulan dia cek, karena kan dia ada dietnya juga kan, jadi mengetahui apakah turun atau stuck di
nilai angka normal yang sama gitu. Jadi memang harus selalu rutin saja sih sebenarnya. Oke, begitu ya. Tadi diet kebablasan ya Iya, istilahnya ya. kemungkinan diet kebablasan sampai turun berat badan. Karena kolesterolnya kan tadi tinggi, jadi mungkin makannya juga jadi ketat atau apa Iya. begitu ya dok. Tapi sebenarnya kolesterol ini tadi kan kolesterol tinggi jadi faktor resiko juga ya dok Iya. ya. Makanya kan benar-benar orang jadi pengen menjaga sekali gitu Benar. ya dok ya. Tapi memang perlu keseimbangan juga ya dok Iya, ya. keseimbangan dengan olahraga dan juga mungkin makan sayur, makan buah-buahan itu sih lebih penting seperti itu. Mungkin saran juga ya dok ya di tengah pandemi ini kan ada beberapa orang yang memang agak ragu nih gitu ya untuk cek mungkin hanya sekedar cek kolesterol atau mungkin rekam jantung lagi karena situasi yang ya seperti ini gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya bagaimana nih saran dokter juga karena kan khawatirnya menunda itu efeknya juga bagaimana menunda pemeriksaan itu gitu. Kalau untuk penyakit jantung kita tetap harus segera mungkin sih sebenarnya untuk mendeteksi apakah jantung kita sehat, normal ataukah tidak atau misalkan ada kelainan. Karena ya itu tadi jantung itu kan organ paling vital di tubuh manusia dan itu benar-benar yang menggantungkan hidup kita di dia gitu. Jadi tetap harus segera mungkin atau cek rutin lah istilahnya seperti itu. Walaupun di tengah pandemi ini. Iya, gitu jangan ya, takut untuk datang ke rumah sakit asal kita memakai protokol kesehatan dengan baik. Oke, seperti itu ya kurang lebih Bapak Hening ya. Dokter kita lanjut kembali dulu ya ke materi ya bahwa karena tadi dilihat dari profil masing-masing orang tentunya beda-beda gitu ya. Seperti tadi Bapak Hening kolesterolnya yang tinggi nih gitu ya. Siapa nanti Bapak siapa lagi, Ibu siapa lagi tentu beda-beda juga gitu ya dok ya. Dan penanganannya ini bisa jadi sebenarnya tergantung dari gejalanya juga atau tergantung dari faktor resikonya juga atau memang dilihat dulu nih dari pemeriksaan dulu di awal nih. Nah kalau di Omni Hospital sekarang kan juga aku dengar kan bakal ada cath lab gitu ya dok ya. Ini sebenarnya untuk preventif untuk PJK aja atau mungkin penyakit jantung lainnya juga nih, misalnya masalah ritme juga gitu tentunya atau bagaimana sekalian atau mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya juga begitu dokter. Jadi kita perlu tahu juga si pasien atau si kondisi si orang itu sendiri datang ke rumah sakit dengan keluhan apa. Misalkan dia keluhannya mengarah ke arah jantung. Dengan mungkin ada ritme jantung dia yang saya jantungnya berdebar dengan cepat atau dia merasa kok kayaknya jantung saya kok kayak terasa lamban gitu atau misalkan tidak beraturan seperti itu bisa nanti kita masukkan ke arah pengecekan di cath lab itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan untuk alur ritme jantung yang nggak baik, yang abnormal itu bisa dipemasangan untuk pacemaker sendiri seperti itu. Atau misalkan dia ada penyumbatan di saluran pembuluh darah jantungnya itu bisa pasang ring seperti itu. Jadi tergantung dari keluhannya pada saat dari datang. keluhan pas datang. Dan treatmentnya sesuai dengan ya kebutuhannya masing-masing. Kebutuhannya masing-masing gitu. Baik ya. Kita sapa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Dengan Pak Indra. Dari daerah mana? Tangsel. Usia? Iya. Usianya Pak? Saya 76. Oke, alhamdulillah. Silakan. Ingin bertanya apa Pak Indra ya? 76. Oh iya. Silakan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bapak. Iya, ini saya mantan operasi ganti klep jantung. Operasi klep jantung. Iya. Di harapan kita pada tanggal 26 November 2019. 2019. Iya, baru setahun yang lalu ya Pak. Dan sekarang kan masa pandemi itu biasanya saya sekali sebulan untuk ke harapan kita. Iya. Tetapi sekarang ini tidak bisa lagi dan harus di klinik aja untuk minta obat gitu. Obat yang saya makan itu adalah Sonolocton pagi, terus Aspilet siang, dan Kandersatan malam. Iya. Nah, karena susah untuk ke harapan kita, apakah masih harus minum obat itu saya? Oh, karena situasinya ya lagi seperti ini juga ya. Dokter ada yang ditanyakan dulu ke Bapak Indranya juga nih? Berarti Bapak udah nggak pernah kontrol lagi datang ke rumah sakit ya semenjak pandemi ini ya? Iya, ada ke klinik saya datang. Hanya klinik saja ya Pak? Dari Diberi klinik obat saya tadi ya? over ke klinik Batu Sada. Itu dulu ada dokter jantungnya. Ya, dikasih obat juga. Yang pertanyaan saya, apakah mantan operasi klep jantung ini
harus minum obat terus nggak gitu? Terima kasih. Harus minum obat iya. seterusnya. kan? Seterusnya ya. Untuk apa pasien mantan ada mantan nih bawa mantan Udah dioperasi ya. pernah bekas ada riwayat operasi klep jantung setahun yang lalu November 2019 ya Iya, setahun yang lalu. Oke, baik, seperti apa tanggapannya dokter, karena kan tadi ya memang situasi seperti ini kan ada yang memang pasiennya ya mau gitu ke rumah sakit tapi kemudian mungkin atas dasar banyak pertimbangan mungkin oh nanti dulu ya Pak, nanti dulu ya Bu gitu kan. Mungkin ada juga nggak sih yang seperti Banyak, itu ya, pasti banyak yang ya. seperti Jadi itu. untuk mensiasatinya kan tadi kan oh ke klinik dikasih obat segala macam. Iya. Tapi memang situasi seperti ini ya mau gimana lagi ya. Tapi mungkin kedepannya nanti akan jauh lebih baik. Tapi pada prinsipnya bagaimana tanggapan dokter dulu nih untuk Bapak Indra ya, situasinya seperti ini soalnya. Kalau untuk saran saya, sebenarnya sih memang sehabis operasi itu memang ada pengecekan kontrol ulang kembali. Karena ya itu tadi mungkin dari gaya hidupnya, dari pola makan, atau misalkan dari efek dari obatnya itu sendiri, itu seperti apa gitu kan. Dan selama satu tahun berjalan ini kan kita sebenarnya harusnya, oh apakah diganti atau misalkan di kurangin seperti itu obat yang dikonsumsi gitu. Jadi dari pertama awal sehabis operasi gitu kan. Nah jadi saran aku sih lebih baik Bapak tetap berkunjung visit ke rumah sakit harapan kitanya juga gitu. Dan kalau misalkan memang nggak bisa bertemu secara langsung, mungkin ada kontak hotline-nya atau segala macamnya. Konsul mungkin online konsul dulu nih gitu online-nya, ya. iya. Apakah itu obat itu diteruskan, dilanjutkan, atau misalkan ada pengurangan obat atau pergantian obatnya itu sendiri gitu. Oh jadi memang sebaiknya dikonsulkan ke dokter yang waktu itu menanganinya ya Iya, dok ya. Biar kan istilahnya apa sih rekam jejaknya gitu ya dok rekam ya. medisnya kan Ada- sudah rekam medis, tahu. rekam medisnya ada di rumah sakit tersebut. Terus dokter yang menanganinya udah kenal dari dari awal penanganan bener gitu ya, Dok, ya? penanganan. Jadi memang sebenarnya ya harus dikonsulkan ulang lagi gitu. Apakah ini pemakaiannya seterusnya pemakaian atau misalkan ada pengurangan dari obatnya itu sendiri atau penggantian obat, beda obat lagi kalau bila tidak ada permasalahan dari bekas operasinya, seperti itu sih. Jadi memang kalau sudah ada masalah di jantung tuh follow up-nya tuh memang perlu apa ya dok ya? Konsisten gitu ya dok ya. Iya. Walaupun di tengah jalan kan ada perasaan bosen gitu atau pasti. mungkin apalah macam-macam apalagi wah situasinya begini lagi gitu ya dok ya. Tapi tetap harus diupayakan konsultasi terus jalan terus mengenai apalagi tadi obatnya ini efek sampingnya gimana, apakah perlu diteruskan atau enggak, itu kan memang kadang situasional juga ya dok ya. Kalau dilihat-lihat begitu ya dok ya. Begitu. Jadi tetap memang kita harus aware dengan kondisi badan kita gitu. Walaupun misalkan kondisi jantung Bapak sudah bagus, sudah membaik dari sebelumnya, tapi belum tentu dia kembali normal seperti waktu awal sebelum sakit jantung kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah dokter kembali lagi ya dok ya. Jadi tadi kalau di cath lab nih biasanya kan pasien datang keluhannya apa dulu gitu ya. Kemudian nanti penanganannya atau istilahnya pemeriksaannya juga berdasarkan keluhannya tersebut. Berdasarkan keluhannya. Tapi secara umum kan ada yang namanya kateter atau mungkin ada pemeriksaan apa-apa tergantung dari ini dicuriga ke arah mana nih gitu ya dok ya. Tadi dokter bilang kan kalau perlu pasang ring, stent atau ada balon, ada yang pacemaker tadi, Pacemaker untuk atau mungkin aritmia. itu bagaimana dok langkah-langkahnya juga dokter? Kalau untuk langkah-langkahnya sih sebenarnya awalnya misalkan kita dari poli atau dari IGD kita harus ketahui lebih awal, deteksi lebih awal ini penyakit jantung yang arahnya arah kemana. Apakah ada kelainan di denyut jantungnya atau misalkan dia ada kelainan di pembuluh darahnya seperti penyumbatan penyempitan atau misalkan dia memang harus ada operasi bypass segala macam itu harus kita ketahui lebih awal gitu, deteksi lebih awal. Nah baru kita kondisikan dengan dokter spesialis jantung untuk masuk ke dalam cath lab-nya itu sendiri. Seperti itu. Nanti yang melakukannya tetap prosedurnya oleh dokter jantung itu sendiri dibantu dengan rekan-rekan sejawatnya. Seperti itu. Itu hanya untuk permasalahan jantung aja atau karena kan tadi kan
seperti ngeling nih dok, dengan ada hipertensi, diabetes, belum lagi stroke gitu macam-macam dan kawan-kawannya gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya ini cath lab ini untuk preventif juga bisa atau lebih ke kuratif yang permasalahan jantung aja atau bagaimana? Ya kalau untuk cath labnya ini sendiri sebenarnya sih tidak hanya untuk kardiovaskular saja, maksudnya tidak hanya masalah dari jantung sendiri, tetapi di kami juga dia bisa untuk mendeteksi penyakit diagnosa dari stroke gitu. Jadi kan kalau stroke kan penyumbatan pembuluh darah ke otak ya. Jadi itu di cath lab juga kita bisa melakukan hal itu gitu. Jadi untuk mendeteksi dini apakah penyumbatan darah otak bagian mana atau misalkan dia mungkin ada tumor di otak seperti itu. Jadi memang nggak hanya untuk jantung sendiri sih. Oh iya, ini lokasinya di mana gitu ya? Lokasi tadi penyumbatannya atau mungkin yang tadi penyempitannya juga seperti apa gitu ya dok ya. Jadi tapi nggak sembarang orang bisa atau perlu dilakukan kateter sebagai upaya preventif kan dok? Artinya kan juga tadi kan harus ada indikasi atau mungkin dirujuk dari dokter spesialis jantung dan pembuluh darahnya sebelumnya atau dokter umumnya mungkin merujuk apa gitu ya dok ya. Jadi memang nggak satu ini harus begini ini harus begini, tidak, tapi ya kita memang dari segi awal pemeriksaan ya harus tahu juga ini mengarah kemana, apakah dia mengarah ke jantung ataukah dia mengarah ke otak gitu. Jadi memang kita harus tahu bagian-bagian mana nih yang harus kita obatin, yang kita harus tindakan gitu. Jadi fasilitasnya tuh bisa dibilang tadi untuk kateter atau mungkin untuk apa angiografi ya sama aja dok ya. Atau mungkin ada alat-alat penunjang lainnya yang intinya tadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya itu sendiri, pasien itu gitu sendiri. Ya dok ya. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, baru nanti kita kembali lagi ke materi ya. Ini pertanyaan dari email juga cukup panjang, jadi nampaknya butuh penjelasan yang cukup detail juga deh dokter ya. Baiklah, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan boleh sekali kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkualsinta@yahoo.co.id. Hormatan kami dua ini, nama, usia Anda, usia pasiennya, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Nuti. Ibu Nuti ini usianya 41 tahun dari Bogor. Iya. Dokter, saya punya masalah ritme jantung dari kelas 3 SMA. Sekarang usia 41 tahun. 41 tahun ya. Dan waktu itu berat badan saya masih kurus. Iya ya, masih remaja kan. Semenjak menikah dan punya anak, barulah berat badan saya makin gemuk, yaitu sekitar 85 kilo dengan tinggi saya 165 cm. Sejak itu nyeri dada kiri saya kalau lagi kumat, detak jantungnya bisa cepat sekali dok. Iya. Saya sudah diberi obat dokter yang diminum seumur hidup atau disuntik kalium kalau tidak salah. Nah dulu dokter pernah bilang ada katup jantung saya yang bocor yang tidak tertutup dengan baik dan disarankan ablasi. Iya. Tapi saya lebih pilih minum obat itu dok gitu kan. Enggak obat aja gitu ya, enggak mau ablasi gitu ya. Jadi sekarang masih sering kumat, padahal selalu minum obat itu tuh. Dan juga oksigen juga. Tapi kalau masih kumat saya akhirnya dibawa ke UGD. Pertanyaannya sekarang adalah saya kan merasakan sakit nih dok di kaki. Belum saya cek lagi karena kondisi COVID seperti ini jadi tidak berani. Kira-kira ini kenapa dok? Terima kasih. Wah ini panjang ya dok panjang ya penjelasannya. Jadi langkah-langkahnya nih bagaimana di tengah pandemi juga lagi ya kan? Iya. Seperti apa dok? Sebaiknya sih Ibu Nuti. Sebaiknya Ibu Nuti sih lebih baik periksa ke dokter spesialis jantungnya juga ya, karena mungkin untuk ada sakit kakinya itu bisa komplikasi dari sakit jantungnya itu sendiri. Apakah dia mungkin kakinya bengkak atau mungkin dia tidak bisa digerakkan seperti itu, lebih baik sih dikonsultasikan sesegera mungkin ke dokter spesialis jantung gitu. Dan ya jangan takut lah untuk datang ke rumah sakit, karena kan ini penyakitnya kan Ibu Nuti kan sudah terlalu lama ya, maksudnya ini sudah bawaan dari masa remajanya sendiri gitu kan. Seharusnya sih memang diperiksakan lebih lanjut lagi gitu. Ritme jantung ini beda dengan yang tadi ada istilahnya penyempitan, penyumbatan. Iya, kalau ini tuh lebih ke apa dok? Kalau ritme jantung itu biasanya kan denyut jantungnya itu sendiri, apakah dia berdebar dengan cepat, dia lamban ataupun dia tidak beraturan. Nah itu juga harus
seperti tadi yang saya katakan di cath lab itu ada pemasangan pacemaker gitu. Apakah memang harus dibantu dengan alat itu sendiri atau memang seperti yang disebutkan sebelumnya dokternya harus operasi gitu. Ablasi tadi yang dulu disarankan ya. Tapi kalau untuk kondisi yang seperti ini dok, kan bisa aja pas datang ketemu dokter nih di Omni Cikarang gitu, kok aman ya gitu. Nah ini bagaimana dok, kan ritme tuh ya kadangnya berdeguk kencangnya tuh pas lagi kapan, pas lagi periksa normal gitu kan. Jadi solusinya juga mungkin agak spesifik lagi ya dok ya. Spesifik lagi. Jadi memang kalau untuk jantung ini kita harus benar-benar melihat dan memeriksa sedetail mungkin. Apakah ini benar-benar dia ada kelainannya dari ritmenya atau misalkan dia dari faktor stresnya, stres psikis itu juga bisa seperti itu. Betul ya. Apalagi juga tadi ini kan kaki nih sakit nih, perlu dicek apakah ini bentuk komplikasi dari jantungnya itu sendiri atau misalkan dia ada penyakit dari rematik mungkin bisa atau mungkin dari kalau misalkan sekarang obesitas badannya itu kan bisa juga topangan kaki juga nggak kuat seperti itu. Tapi ini ya dok ya, walaupun ini kelihatannya hanya fokusnya ke jantung, tapi nanti di cath lab kan juga dilihat profilnya secara umum ya. Oh ini sepertinya perlu diet atau mungkin tadi kayaknya ini bukan di jantung deh, tapi mungkin ke penyakit dalam. Itu juga nanti kan bisa konsul di sana juga ya dok ya. Nanti ada konsul banding mungkin ke arah penyakit dalam atau misalkan boleh ke sakit mungkin ada di kaki tulangnya itu bisa. Atau mungkin disarankan ke ahli gizi untuk tadi menurunkan berat badan. Untuk dietnya juga, jadi diet jantung. Macam-macam ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi pada intinya sih urungkan rasa takutnya tadi ya. Istilahnya ya udahlah demi kesehatan kita gitu ya. Apapun dijabanin gitu ya dok. Oke deh. Oke, kita doakan insya Allah nanti semakin membaik ya kondisinya. Tapi diperiksanya juga harus yang benar-benar ini ya dok ya. Benar-benar selektif banget dan betul dokter spesialis jantung gitu. Oke, baik, kurang lebih seperti itu Bu Nuti ya dari Bogor. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Marwanto Amar. Dok, saya merasakan sakit dada di sebelah kiri saat berkendaraan. Mungkin saat nyetir, motor, mobil ya dok ya, tidak dijelaskan di sini. Apakah itu termasuk gejala penyakit jantung dokter? Bagaimana solusinya agar tidak terkena penyakit tersebut? Terima kasih. Keluhan, nyeri atau sakit dada area sebelah kiri saat berkendara gitu ya. Entah itu siang hari, malam hari atau apapun, kapanpun gitu ya. Banyak sih ya yang penderita pasien walaupun dia bukan sakit jantung, banyak juga dia yang ada keluhannya dia nyeri dada sebelah kiri gitu. Tapi kalau untuk mengarah ke dada sebelah kiri atau sakit jantungnya itu sendiri memang ya tetap tadi harus ada pengecekan awal. Seperti mungkin Bapak ke klinik terdekat memeriksakan rekam jantungnya, EKG-nya atau misalkan dari tekanan darah tingginya apakah normal atau dia naik gitu. Terus ada juga dari pemeriksaan mungkin ada turunan gula itu bisa jadi atau misalkan dia dari arah kolesterolnya itu diperiksa dicek bagaimana, nah itu bisa. Oke, pada prinsipnya tadi pemeriksaan tuh harus detail gitu pemeriksaan ya. Harus detail. Tanyakan diri sendiri juga nih, kira-kira saya berpotensi ke arah mana gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk nyeri dada pada saat berkendara, ininya kan pada saat aktivitas gitu ya dok ya. Yang spesifik tuh kalau kita perlu curi ke arah jantung tuh apakah memang ada momen-momen khusus di mana kita lagi melakukan aktivitas cukup berat gitu sehingga keluhannya jadi jauh lebih berasa dan hati-hati juga gitu terhadap mungkin serangan atau apa gitu ya dok ya. Jadi kalau untuk situasi yang ada pen-trigger atau pemicu yang bisa membahayakan dan kita perlu curiga ke arah jantung tuh yang seperti apa dokter? Kalau saran aku sih biasanya itu kalau udah ke penyakit jantung kalau ada serangan biasanya kan dia sakit nyeri dada sebelah kiri. Terasa mungkin dia agak seperti diremas-remas atau mungkin seperti tertimpa atau berat dia dan napasnya juga agak sesak. Lalu dia ada berkeringat dingin. Untuk saran aku sih lebih baik misalkan Bapak lagi di perjalanan itu sebisa mungkin cari klinik terdekat. Gitu, periksakan dahulu apakah ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit atau bagaimana. Jadi memang untuk serangan jantung ini kan banyak juga yang dia lagi tidur
Ada juga yang seperti itu. Baru bangun misalnya. Baru bangun atau mungkin dia sedang tidur atau dia sedang makan, ada yang tersedak seperti itu kan banyaklah cerita yang seperti itu. Jadi memang ya kita harus tahu juga gitu kondisi badan kita tuh segimana sih, sampai di mana sih gitu. Oke, jadi aduh bener-bener deh. Jadi kalaupun iya amit-amit ya, tapi maksudnya gini, ini buat perhatian bersama juga dok. Ya misalnya tadi ada orang di sekitar kita, keluarga kita atau mudah-mudahan bukan keluarga gitu ya. Tapi maksudnya ada orang di sekitar kita yang kita lagi makan terus tiba-tiba dia tersedak terus seperti menunjukkan gejala-gejala yang seperti orang serangan gitu ya. Itu pertolongan pertamanya itu seperti apa sih sambil menunggu kita bawa dia ke IGD atau mungkin ke cath lab gitu sekaligus nanti treatment gitu ya dok ya. Jadi seperti apa dok? Sebisa mungkin sih kalau misalkan ada keluarga kita atau kerabat kita yang terkena serangan jantung ini, kita harus membantunya secepat mungkin. Dan kalau bisa sih si pasiennya atau si orangnya ini dia harus tetap dengan keadaan sadar, dibantu dengan keadaan sadar, tapi bukan berarti diajak ngobrol terus ya, karena mungkin dia ada sesak dan gak kuat. Ya itu tadi yang saya bilang, biasanya kalau sudah serangan ini dia akan kehilangan kesadaran sedikit gitu, jadi sempoyongan seperti ingin pingsan. Nah itu sebisa mungkin kita harus langsung bawa ke IGD sih. Oke, jadi jangan ditunda-tunda, jangan Pak ini kenapa, Bapak apanya sakit itu. Sebisa mungkin sih ya ditanyain itu, tapi kita sembari jalan ke arah rumah sakit. Artinya mungkin jangan menunggu misalkan orang tuanya pulang atau pasangannya pulang baru berangkat ke rumah sakit karena mungkin gak ada yang nemenin. Kalau memang perlu bantuan tetangga langsung aja saat itu juga gitu ya dok ya. Terus mungkin juga jangan terlalu banyak diajak ngomong dulu atau dikasih apa-apa gitu. Takutnya malah jadi kenapa-kenapa kan. Jadi langsung aja dibawa ke rumah sakit ya. Oke, baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus mungkin pencegahannya juga kali ya, lebih detailnya ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai menjaga kesehatan jantung selama masa pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Cecilia Angelina Putri dari Omni Hospital Cikarang. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya, bahwa jadi kan memang karena di tengah pandemi ini ada banyak perubahan-perubahan ya, perubahan lifestyle termasuk yang jadi faktor resiko juga untuk terjadinya resiko jantung koroner atau mungkin serangan jantung. Buat teman-teman di luar sana yang memang nih sudah pernah mengalami yang namanya serangan sebelumnya, kan tentunya kan kita berharap nggak terulang ya dok ya. Karena kan katanya sekali kena bisa resiko kambuhannya ini cukup tinggi juga ya dok ya. Benar nggak sih gitu? Jadi apa yang perlu dijaga betul-betul, apalagi di tengah kondisi yang mungkin banyak stresornya juga nih sekarang kan. Tapi berusaha untuk tetap relax, jaga keseimbangan, kira-kira seperti apa dok? Kalau untuk pencegahannya, baik sudah pernah mengalami serangan jantung atau dia sudah pernah operasi jantung, itu sebaiknya sih tetap sama dengan yang orang yang belum terkena serangan jantung atau penyakit jantung lainnya. Ya tetap makanannya harus dijaga, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan yang bergizi. Kurang-kurangin untuk mengkonsumsi junk food, mungkin yang cepat saji seperti itu dikurang-kurangin. Lalu kita tetap ada rutinitas olahraga seminggu sekali mungkin. Tapi jangan olahraga yang terlalu berat gitu. Jadi yang santai-santai saja tapi kita tetap menjaga kondisi tubuh. Sebisa mungkin gerak setiap hari ya dok ya? Iya kalau bisa gerak setiap hari sih ya. Kalau bisa ya. Lalu ada juga kita sering mengkontrol, men-check up diri kita atau medical check up setahun sekali. Seperti itu. Jadi tahu kondisi badan kita nih ada penyakitnya mengarahnya kemana sih. Apakah dia ke jantung atau dia mengarah ke diabetes atau penyakit yang lainnya seperti itu. Lalu juga ya kurang-kurangin juga gaya hidup yang merokok berlebih atau mengkonsumsi alkohol atau misalkan kafein yang terlalu banyak. Itu juga faktor untuk pencegahannya ya. Kita harus mengurangi sih. Kafein terlalu banyak juga ini juga Nggak baik ya. juga untuk Tidak baik juga. Untuk badan.
Namanya juga terlalu banyak Terlalu ya. over ya. Kalau sekali nggak apa-apa dong gitu ya. Menikmati hidup gitu ya. Dok. Tapi pada prinsipnya berarti kan pola istirahatnya juga, mungkin Iya. berat badannya juga tadi kan juga bagaimana Iya, berat begitu ya, Dok, badannya ya? kita harus tahu juga apakah badan kita ini terlalu overweight atau misalkan terlalu kecil juga Under nggak gitu juga bagus ini juga kan. ya. Nah, lalu untuk menjaga pola pikiran kita juga Iya. jangan terlalu stres walaupun kita lagi di tengah pandemi seperti ini ya kita tetap senang aja, tetap happy saja. Bersyukur gitu. aja lah begitu ya, Iya. nikmatin hidup Nikmatin. dengan cara yang kita bisa aja gitu ya, Iya, Dok benar. ya. Oke, tapi kalau untuk yang memang sudah tadi ada riwayat, rutin pemeriksaan, disarankan juga seperti apa? Mungkin juga di Cat Lab kan banyak fasilitas juga ya, Dok ya, untuk Iya. upaya preventif ataupun kuratif, tapi pada prinsipnya kalau untuk pencegahan atau pengendalian faktor resiko, mungkin yang bisa kita follow up terus gitu, barangkali bagaimana dan edukasi apa yang biasanya diberikan juga oleh tim dokter ke pasien ataupun keluarga pasien yang bantu apa ya, mengingatkan juga gitu kan Iya. tentang lifestyle-nya orang tersebut. Jadi kalau misalkan kita sudah konsultasi dengan dokter spesialis jantung dan sudah juga kita masuk ke dalam ruang cath lab-nya itu sendiri, kita akan lebih aware mungkin ya dengan penyakit yang diderita dengan kita gitu. Terutama mungkin ada keluarga yang dia menderita jantung atau dia mungkin menderita stroke segala macam yang berhubungan dengan penyumbatan seperti itu. Jadi kita tahu gitu, oh maknanya fungsinya cath lab itu sendiri apa sih? Oh tahu nih kita jantung kita ada pembuluh darah yang penyumbatannya ada yang berapa biji nih, atau misalkan penyumbatan di mana nih, atau misalkan dia ritme irama jantungnya seperti apa gitu. Jadi memang untuk cath lab-nya itu sendiri ya bagus, jadi dia penunjang diagnosa. Penunjang diagnosa gitu ya, Iya. Dok, yang memang akurat begitu ya, Dok Akurat ya? banget. Oke, dan juga tim medisnya artinya dokter-dokter yang ada di dalamnya juga yang memang capable di Iya. bidangnya begitu ya, Dok Memang ya. pasti. Oke, baik dokter, karena waktunya juga kan terbatas gitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya mungkin untuk tidak hanya orang dewasa tapi juga artinya gini ya, anak-anak remaja, anak-anak muda ini kan tadi kan pola hidupnya juga makin kesini eranya tuh udah berubah gitu ya, berubah. Dok ya. Jadi kita pengen menyelamatkan masa depan kita juga nih buat yang masih usianya masih muda-muda sekali gitu ya, Dok ya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan bersama nih dokter, mungkin benang merahnya singkat saja mengenai tema hari ini. Silakan dokter. Ya untuk teman-teman semuanya yang berada di rumah, kita selalu jaga kondisi badan kita sendiri dan ingat selalu konsumsi makanan yang bergizi dan sehat, terutama sayur dan buah-buahan. Jauhi gaya hidup yang berlebihan atau terlalu berat buat kita seperti ada makanan junk food atau minum-minuman beralkohol, merokok, itu bisa kita hindarin sedini mungkin. Dan Seperti jangan itu. lupa juga apa ya, aktif bergerak tadi Ya, ya. aktif bergerak, olahraga juga jangan lupa. Iya, aktif produktif, jaga keseimbangan, kesehatan fisik, mentalnya juga jangan lupa juga begitu Iya. ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu ya, Dok ya. Terima kasih. Amin. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.